Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan mengenal lebih jauh mengenai LMS Google Classroom untuk belajar online. Dan pertama-tama, perkenalkan saya Setia Pratiwi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu Google Classroom, fitur-fiturnya, kekurangan dan juga kelebihannya, dan juga cara menggunakan Google Classroom itu sendiri. Nah, kita mulai. Yang pertama, apa itu LMS Google Classroom? Nah, LMS ini singkatan dari Learning Management System, yang merupakan platform yang bersifat kolaboratif yang memungkinkan untuk digunakan dalam mengelola pembelajaran digital atau pembelajaran daring atau e-learning. Nah, selain itu, LMS juga dapat disebut sebagai aplikasi perangkat lunak untuk mengelola kegiatan pembelajaran dalam jaringan online, seperti program pembelajaran elektronik atau pengelolaan isi pelatihan ataupun pembelajaran. Nah, selanjutnya, manfaat dari Google Classroom itu sendiri adalah yang pertama mempermudah kegiatan manajemen pembelajaran, yang kedua memungkinkan penyediaan media pembelajaran dengan berbagai format digital, misalkan menyediakan media pembelajaran berbentuk video, PowerPoint, e-book, dan lain-lain. Nah, yang ketiga, membantu dalam kegiatan penilaian atau grading, karena di Google Classroom ini ada fitur yang dapat membantu kita dalam melakukan grading atau penilaian. Dan yang keempat, memudahkan interaksi dalam pembelajaran daring. Nah, di sini juga guru dan siswa dapat dengan mudah berinteraksi ketika proses pembelajaran berlangsung, terutama secara asinkronus. Dan yang terakhir adalah penyimpanan data yang terpusat. Maksudnya adalah data dari Google Classroom ini telah tersambung dengan Google Account, yang nantinya data dan file yang terdapat di Google Classroom itu terorganisir dan otomatis ada di Google Drive kita. Selanjutnya adalah fitur Google Classroom. Nah, yang pertama ada tugas atau assignment. Di sini fiturnya dapat digunakan untuk memberikan tugas kepada siswa, dan biasanya ada fitur untuk mengatur tanggal terakhir pengumpulan tugas gitu, dengan berbagai macam format juga, bisa berbentuk link ataupun file. Nah, yang kedua itu penilaian atau grading tadi ya. Di penilaian ini Google Classroom juga menyediakan kolom untuk kita mengisi rubrik penilaiannya. Jadi itu dapat membantu kita dalam melakukan penilaian baik tugas ataupun evaluasi. Dan yang selanjutnya adalah konten. Nah, konten ini bisa berbentuk materi ataupun pengumuman ataupun media pembelajaran atau bahan pembelajaran dengan berbagai format digital. Dan yang keempat adalah edit anggota. Nah, edit anggota ini berfungsi untuk kita mengelola siswa di Google Classroom tersebut. Jadi jika ada beberapa siswa yang tidak dikenali masuk ke akun Google Classroom kita atau kelas Google Classroom kita dapat meremove atau mengeluarkan siswa tersebut. Nah, selanjutnya adalah upload materi. Upload materi ini bisa masuk juga ke fitur konten. Jadi upload materi itu dilabeli khusus. Misalkan kita ingin mengupload materi, lalu tugas ataupun evaluasi. Nah, di Google Classroom ini bisa kita atur gitu, kontennya apa. Nanti ketika mengupload entah itu materi ataupun penugasan, terlihat gitu apakah ini merupakan materi ataupun evaluasi. Jadi anak bisa melihat secara jelas gitu, ini bagian materi ataupun ini bagian tugas gitu.
Nah, yang terakhir adalah arsip pembelajaran. Jadi seperti yang kita tahu, di Google Classroom ini data dari Google Classroom tersebut seperti file dan lain-lain bisa terhubung ke Google Drive kita karena ini memakai Google account. Jadi data-data dari ataupun materi dari pembelajaran itu bisa disimpan dengan baik. Jadi kita tidak perlu khawatir mengenai data yang hilang ataupun lupa penyimpanannya gitu, karena sudah diintegrasikan ke Google Drive. Nah, selanjutnya adalah kelebihan dari Google Classroom. Yang pertama adalah data tersimpan dengan baik. Di sini kita tahu kan tadi telah dijelaskan juga bahwa Google Classroom telah terintegrasi dengan Google Drive. Jadi data yang ada di Google Classroom ini bisa tersimpan dengan baik di Google Drive kita. Nah, yang kedua adalah hemat dan efisien. Hemat di sini hemat dalam kuotanya juga. Jadi kuota yang dihabiskan untuk mengakses Google Classroom ini tidak terlalu banyak, tidak seperti penggunaan Zoom ataupun Google Meet, karena itu sifatnya video conference ya kalau Google Meet dengan Zoom. Nah, ini LMS-nya, kalau Google Classroom ini termasuknya LMS yang mengelola pembelajaran gitu. Yang ketiga yaitu aplikasi tidak memuat iklan, karena Google Classroom ini gratis, sehingga selain itu di Google Classroom ini tidak mengandung iklan gitu. Jadi biasanya jika aplikasi terlalu banyak memuat iklan itu tuh akan sedikit terganggu ya bagi user gitu, bagi pengguna. Dan yang keempat adalah manajemen pembelajaran daring lebih mudah. Ya, karena LMS sendiri itu kan untuk memudahkan pengelolaan pembelajaran daring, sehingga Google Classroom ini dapat dimanfaatkan untuk pengelolaan bahan ajar, media pembelajaran, ataupun penugasan dan evaluasi siswa. Dan selanjutnya adalah kelemahan Google Classroom. Nah, yang pertama adalah jika ingin fitur-fiturnya dapat digunakan secara keseluruhan, maka harus melalui web. Apalagi untuk guru, karena guru ini kan kita harus mengelola bahan ajar atau materi di Google Classroom dengan benar gitu. Jadi lebih baik disarankan untuk mengaksesnya melalui web. Jika di aplikasi itu setelah saya coba Google Classroom untuk guru di aplikasi gitu, itu kurang dapat mengelola konten di Google Classroom dengan baik, karena agak susah untuk mengatur-ngaturnya secara berurutan gitu. Dan juga tampilan yang kurang menarik dari segi UI ya. UI ini user interface atau tampilannya. Jadi tidak seperti mungkin quizzes itu kan agak berwarna atau lebih menarik gitu ya tampilannya. Lalu Edmodo itu tampilannya lebih seperti Facebook, tapi LMS, sehingga user atau pengguna itu tidak merasa asing dengan tampilannya gitu. Sedangkan Google Classroom ini dari segi UI-nya atau tampilannya ini agak kurang menarik ya. Nah, sekian untuk pemaparan materi Google Classroom-nya, sehingga sekarang kita dapat mencoba untuk menggunakan Google Classroom dan mencoba untuk mempergunakan fitur-fitur yang ada di Google Classroom. Nah, pertama, untuk aksesnya ini bisa lewat web dan juga aplikasi. Nah, tapi untuk guru lebih baik di web, jadi kita akan coba di web saja. Kita dapat menggunakan Google Classroom ya. Nah, ketika kita ingin
mengakses Google Classroom via website, maka klik google.classroom.google.com sehingga tampilannya akan seperti ini. Kemudian di pojok kanan atas ini ada akun Google kita dapat memilih akun mana yang akan kita gunakan untuk membuat kelas ataupun bergabung dengan kelas gitu. Nah, di sini ada icon plus. Nah, pilihannya adalah gabung ke kelas atau buat kelas. Nah, gabung ke kelas ini kita biasanya menjadi siswa. Jadi di kelas tersebut posisi kita adalah siswa. Sementara untuk buat kelas, maka posisi kita ini sebagai guru. Nah, di sini kita akan mencoba terlebih dahulu untuk menjadi guru. Klik buat kelas. Kemudian ini ada, nah, klik saya teman. Kemudian lanjutkan. Nah, di sini ada buat kelas. Ada nama kelas, bagian, mata pelajaran, kemudian ruang. Kelas 4 SD. Nah, ini opsional. Mata pelajarannya juga opsional karena ini adalah SD ya, jadi semua pelajaran gitu oleh wali kelas, jadi mungkin dapat dikosongkan, atau misalkan mungkin guru agama ataupun guru lainnya ingin menggunakan, berarti ini diisi mata pelajarannya. Tapi ini misalkan kita akan membuat kelas untuk mata pelajaran IPA, maka tulis saja IPA. Nah, ruang ini maksudnya ruang kelasnya. Jadi biasa aja diisi oleh lokasi dari sekolah tersebut, atau dikosongkan juga tidak apa-apa. Dan kita klik buat. Nah, di sini sudah tertera namanya, nama kelasnya, dan juga kode kelas. Nah, kode kelas ini bisa dibagikan kepada siswa. Jadi, kita bisa membagikan kodenya atau mungkin salin undangan. Ini biasanya berbentuk link, salin link undangan. Nah, atau bisa langsung saja kita salin ini dan kita kirimkan ke grup WhatsApp atau ke siswa kita. Nah, di sini ada forum. Forum ini biasanya terlihat seperti timeline. Jadi jika di media sosial gitu, ini itu seperti timeline-nya. Jadi segala sesuatu yang kita posting atau anak-anak posting ini biasanya muncul di bagian sini. Ketika sudah banyak postingan yang di upload ke kelas ini, maka nanti akan terurut secara waktunya gitu. Jadi timeline ini berurut. Nah, yang kedua ini tugas kelas atau konten. Nah, tugas kelas. Nah, ini untuk buat kontennya. Ada beberapa opsi, yaitu tugas kuis, pertanyaan, materi, atau gunakan kembali postingan ini seperti di re-upload, dan juga topik. Nah, pertama-tama mungkin kita akan membuat topik. Jadi topik ini berguna untuk mengelompokkan topik pembelajaran yang akan kita bahas. Jadi misalkan kita akan mengupload atau mengunggah materi mengenai perpindahan kalor. Nah, tambahkan. Setelah itu ada di sini. Jadi ini adalah topik utamanya. Karena di sini masih kosong, jadi kita klik ini lagi buat. Kemudian klik materi ya, biasanya karena materi terlebih dahulu. Materinya
perpindahan deskripsinya ini bisa diisi atau tidak karena ini opsional ya, atau mungkin ini bisa kita isi. Kemudian di sini ada beberapa format tulisan sama seperti di Word ya. Kalau misalkan ini bold berarti nah ini italic, ini underline, ini daftar berbutir tuh. Lalu ada tambahkan. Nah, tambahkan ini atau add biasanya untuk menambahkan file dari Google Drive atau link, mungkin kita mendapatkan materi dari web tertentu ataupun file, dan juga YouTube. Ini untuk materi. Nah, kita coba di Google Drive. Ini juga terhubung ke Google Drive akun kita, sehingga kita dapat memilih file mana yang ingin kita upload. Tuh. Kemudian jika link, maka akan muncul seperti ini. Kita dapat mengisinya dengan link yang telah kita dapatkan. Nah, kemudian untuk file, kita bisa klik. Ini biasanya upload browse dari file dari komputer kita. Nah, ini perpindahan color di sekitar kita. Klik open. Tunggu. Nah, ini udah jika sudah begini berarti sudah terpilih gitu. Nah, di sini untuk jika kita memiliki beberapa kelas, maka jika diklik ini akan keluar pilihan kelas mana saja yang telah kita buat gitu. Nah, dan ini untuk semua siswa atau jika sudah ada anggotanya kita dapat pilih beberapa siswa, tapi ini untuk semua siswa karena ini materinya ya. Kemudian topik. Nah, topik ini sudah kita buat sebelumnya, yaitu perpindahan color di sekitar kita. Maka kita klik perpindahan color. Jika topiknya belum dibuat, maka klik buat topik. Nah, ini untuk topik yang baru. Tapi kita tadi sudah membuat topik perpindahan color, sehingga kita klik yang ini. Kemudian klik posting. Nah, sudah. Kita lihat di forum. Nah, di forum sudah ada. Kita lihat. Nah, ini. Pelajari terlebih dahulu materi yang telah. Nah, kita kembali lagi ke tugas kelas. Di sini baru ada materi, kemudian kita dapat, nah ini kita dapat membuat tugas, kuis ataupun pertanyaan gitu. Nah, kita buat tugas. Untuk membuat tugas juga sama, kita isi dulu judulnya. Kemudian petunjuk dari tugas tersebut, misal buatlah apa ataupun sebutkan apa gitu. Kita coba Nah, jika ingin soalnya berbentuk file, sama seperti tadi, kita bisa menambahkannya
dari Google Drive kita, mungkin jika ada soal di Google Drive-nya ataupun link mungkin file dan juga YouTube-nya gitu. Atau misalkan bisa klik ini buat. Nah, ini ada beberapa opsi, yaitu dokumen, slides, spreadsheet, gambar, dan juga formulir. Nah, dokumen ini biasanya di dokumen ini terintegrasi dengan Google Docs. Jadi kita dapat mengetik atau membuat soal di Google Docs ataupun Google Slide. Nah, Google Slide ini mirip seperti Microsoft PowerPoint gitu. Jadi kita dapat membuatnya terlebih dahulu di Google Slide ataupun di spreadsheet. Nah, spreadsheet ini sama seperti Excel, Microsoft Excel, ataupun ini Google Picture atau gambar, ataupun Google Formulir. Biasanya kita dapat membuat soal ataupun kuis di Google Formulir jika kita ingin membuat dengan format Google Form gitu. Nah, di sini sama seperti tadi, ini juga ada pengaturan untuk dibagikan ke kelas mana. Misalkan kita mengampu kelas 4A ataupun dan juga kelas 4B misalkan. Nah, di sini kita dapat memilih kelas mana yang ingin kita berikan tugas ini gitu. Kemudian ini untuk semua siswa juga bisa, mungkin nanti jika anggota siswanya sudah lengkap dan misalkan ada tugas untuk siswa yang harus remedial, nah kita dapat memilih siswa mana saja yang akan mendapatkan tugas ini gitu, yang untuk remed itu. Berhubung ini untuk semua siswa dulu, jadi klik untuk semua siswa. Nah, kemudian di poin ini maksimalnya ada 100. Jadi ketika penilaian itu biasanya ada 90 dari 100 atau 90 per 100. Jadi ya maksimalnya 100 poin yang didapatkan oleh siswa. Nah, jika klik tidak dinilai, maka tugas tersebut berarti ya tidak dinilai gitu. Jadi nanti di halaman penilaian itu tidak akan ada poin yang harus guru berikan. Kemudian ada tenggat atau deadline-nya. Klik ini, kemudian klik lagi. Kita tentukan misalkan ingin minggu depan gitu, ataupun hanya sampai besok. Nah, kita klik misalkan sampai besok. Jika hanya sehari gitu, bisa klik 14 atau mungkin minggu depan berarti tanggal 20 mungkin. Nah, waktu ini opsional. Jika tidak diisi, biasanya deadline-nya itu pukul 23.59. Nah, namun jika diisi ini biasanya kalau kita tidak menentukan waktunya, Google Classroom ini otomatis disetting pukul 23.59. Nah, namun jika kita ingin ubah, misalkan pukul 7. Nah, klik. Maka di sini ada keterangan Selasa tanggal 20 Juli pukul 7 malam. Nah, topik ini seperti yang tadi juga, jika topiknya belum dibuat maka klik buat topik, tapi kita sudah membuat topik perpindahan color sehingga kita klik saja ini. Nah, di sini rubrik. Di penilaian biasanya kan ada rubriknya. Maka jika kita ingin membuat rubrik penilaiannya, kita dapat klik ini, lalu klik buat rubrik. Nah, lalu di sini ada keterangannya. Misalkan tadi di poin
poin maksimal yang dapat siswa peroleh itu kan 100. Nah, di sini poin wajib. Misalkan satu pertanyaan, maka siswa akan mendapat 10 poin. Berarti ada 10 soal yang harus dijawab oleh siswa dengan kriterianya, tentunya mungkin dengan benar. Kemudian deskripsi kriterianya seperti apa, bisa diisi. Selanjutnya judul level. Nah, ini misalkan dari satu soal itu ada beberapa soal lagi, ya, misalkan nomor 1 A atau nomor 1 B. Itu poin wajibnya, misalkan ada 2, maka kita akan membagi poin 10 ini menjadi 2, jadi 5 poin. Nah, seperti itu. Ini dihapus. Seperti itu. Poin wajibnya misalkan karena ini soal isian, maka diklik. Judul kriteria. Atau mungkin 50. Kita ubah dulu. Kerapihan. Penulisan. Nah, jika ada kriteria lain, misalkan kita isi lagi kriterianya benar, poin wajibnya berarti 50, setengahnya lagi. Jadi kriterianya ada kerapihan dan juga kebenaran, jadi seberapa benar gitu jawaban yang diberikan oleh siswa di materi ini, di tugas ini. Jika ingin ditambah kriteria berarti tambah lagi, karena ini sudah 100, maka ini gunakan skor atau enggak tuh. Ini bisa dinonaktifkan atau diaktifkan tuh. Jika dinonaktifkan biasanya mungkin kriterianya seperti ketepatan atau kesempurnaan dari tugas yang dikerjakan, karena kesempurnaan itu tidak bisa diukur oleh poin seperti ini. Klik simpan jika ingin menyimpan kriteria dari rubrik penilaian yang akan diterapkan di penugasan yang tadi. Tapi kita di rubrik bisa dibuat langsung seperti tadi, ataupun menggunakan import dari spreadsheet. Nah, spreadsheet ini jadi sudah kita buat misalkan rubriknya di spreadsheet, maka kita akan dapat mengimport dari spreadsheetnya. Sementara kalau belum, kita bisa buat terlebih dahulu. Nah, setelah selesai, kita klik tugaskan. Atau di sini ada, jika kita klik tugaskan, maka postingan ini akan langsung terlihat atau bisa dilihat oleh siswa secara langsung gitu. Misalkan kita ditugaskan langsung. Nah, berarti siswa pun akan melihatnya di jam yang sama, jam 10:20. Namun jika dijadwalkan, misalkan, nah, dijadwalkan ini, misalkan kita ingin siswa melihat tugas ini di saat jam pelajarannya gitu, karena ini udah malam kan, kita bisa jadwalkan tugas. Maksudnya adalah siswa dapat melihat tugas ini di tanggal sekian dan di jam sekian. Misalkan untuk besok jadwalnya pukul 7. Nah, jadwalnya
pukul 7 pagi. Klik jadwalkan. Karena kita harus lihat nanti akan membahas mengenai siswa, maka kita klik tugaskan. Nah, bisa disimpan sebagai draft juga atau dihapus gitu. Jadi kita tidak jadi untuk mengupload tugas ini. Nah, klik saja langsung tugaskan, karena kita nanti akan melihat siswa dan akan mencoba untuk menilai tugas yang dikerjakan oleh siswa. Kemudian selain itu ada pertanyaan. Nah, pertanyaan ini ada beberapa opsi di antara jawaban singkat dan pilihan ganda. Kita mulai di jawaban singkat. Misalkan benda yang tidak antar petunjuknya sama seperti penugasan tadi. Misalkan karena ini jawaban singkat, maka klik saja di sini jawab di kolom di kolom komentar nanti. Privat. Nah, karena jika di kolom komentar yang umum, maka siswa yang lain bisa melihat gitu jawaban dari teman yang lain. Nah, sementara untuk komen private atau private comment ini hanya dapat dilihat oleh siswanya sendiri dan juga guru. Jadi teman kelasnya itu tidak dapat melihat komen antara siswa A dengan guru ataupun siswa B dengan guru. Nah, sama juga di sini untuk kelas apa, karena di sini kita hanya kelas 4. Jadi sudah. Dan untuk semua siswa, kemudian poinnya. Di sini juga kita mungkin bisa menanyakan pertanyaan bagaimana materi pembelajaran yang telah disampaikan, apakah puas ataupun tidak puas gitu. Karena ini termasuk kelatihan, maka kita maka kita setting dengan poin gitu. Jadi jika siswa dapat menjawab, maka nanti diberikan poin, sementara yang tidak, maka tidak akan diberikan poin. Kemudian ini bisa tidak dinilai juga. Misal yang tadi menanyakan bagaimana materi pembelajaran yang telah diberikan, apakah jelas ataupun cukup jelas, ataupun misalkan kurang jelas, itu dapat siswa sampaikan di private comment dan tidak dinilai gitu, karena itu seperti menanyakan review dari materi yang telah guru buat gitu. Sementara ini masuk ke penilaian. Kemudian untuk pilihan ganda, misalkan karena ini pilihan ganda, jadi kita dapat merubah petunjuknya gitu dari peran tersebut dengan memilih salah satu jawaban. Nah, opsi 1, misalkan yang tidak dapat menghantarkan panas. Ini opsinya ada
Nah, nantinya siswa akan menjawab antara kedua pilihan ini, atau misalkan ditambah opsi lagi misalkan. Nah, seperti itu. Ini misalkan ini hanya untuk intermezzo, jadi kita tidak nilai, atau jika ingin dinilai kita hapus misalkan 10 poin untuk siswa yang dapat menjawab pertanyaan dengan benar. Tuh, klik, tanyakan. Oh ya, tenggat waktunya misalkan ini hanya beberapa menit dari materi saat materi diberikan, atau bisa misal sampai sekian hari gitu. Nah, ini tenggatnya sampai besok aja ya. Besok nah sampai pukul 12 kurang 1 menit. Nah, ini topiknya masih di perpindahan kalor. Ini kemudian klik saja ini. Nah, kemudian mungkin pertanyaan untuk review materi atau menanyakan pendapat siswa mengenai materi yang telah guru berikan. Misalkan ini petunjuknya. Kemudian kita tidak akan menilai ini ya, karena ini hanya pendapat dari masing-masing siswa mengenai materi yang telah diberikan, apakah sudah lengkap ataupun misalkan kurang ataupun yang lainnya. Kemudian batas waktu, kita memberi waktu misalkan sampai tanggal 16 berserta dengan waktunya, misalkan sampai pukul 7 lagi. Nah, jika kita telah menentukan tenggat pertanyaannya, tenggat jam, kemudian tanggal dan waktunya, kita bisa langsung ke bagian topik. Nah, topiknya masih di perpindahan kalor karena ini pertanyaan seputar materi yang diberikan. Kemudian di sini ada pilihan siswa dapat membalas jawaban siswa lain. Nah, ini artinya nanti di komen berarti di komentar kelas berarti siswa lain dapat menjawab atau membalas jawaban dari siswa lain gitu. Nah, namun kita ini petunjuknya di kolom private comment, jadi hanya guru dan siswa yang bersangkutan yang dapat melihat komentar tersebut. Jadi jika kita klik ini pun tidak akan berpengaruh karena petunjuknya di private comment. Nah, namun jika misalkan komentarnya diposting melalui komentar kelas, maka kita akan dapat memilih siswa dapat membalas jawaban siswa lain atau tidak. Jika seperti ini berarti kita mengiyakan, namun kita klik berarti ini artinya siswa tidak dapat membalas jawaban siswa lain. Kemudian ada pilihan siswa dapat mengedit jawaban. Nah, di sini belum kita klik, jika kita klik maka siswa nantinya dapat mengedit jawaban mereka di komen yang mereka berikan gitu. Nah, kita klik saja ini agar tidak bisa diedit, kemudian kita simpan saja. Nah, di sini sudah ada. Jika misalkan kita ingin mengurutkan, misalkan di forum nanti ingin
urutannya, misalkan ini dulu, bagaimana pendapatmu, pertanyaan ini terlebih dahulu setelah materi, kita bisa geser seperti tadi. Kemudian ini misalkan ingin berada di sini, dan tugas ini paling awal gitu. Jadi berurut dari materi, kemudian pendapat mengenai materi, kemudian pertanyaan singkat, dan penugasan. Kemudian kita dapat melihat di forum, maka urutannya akan menjadi seperti ini. Tuh. Kemudian selain penugasan dari materi yang dibahas, kita juga bisa membuat tugas kuis. Nah, bedanya apa? Jika sebelumnya tugas yang biasa itu untuk materi satu materi tertentu, jadi untuk penugasan di topik tertentu misalkan. Nah, kalau tugas kuis ini biasanya digunakan untuk melakukan kegiatan evaluasi. Jadi di sini akan ada otomatis blank quiz yang bisa kita edit nantinya untuk menambahkan soal untuk kegiatan evaluasi. Nah, di sini misalkan kita isi dengan judul materinya. Nah, kemudian petunjuknya. Karena kita akan memanfaatkan fitur Google Form, maka di sini kita isi petunjuknya dengan Google Nah, biasanya di blank quiz ini kita lihat kita dapat membuat soal melalui Google Form, sehingga kita dapat mengatur pertanyaan pertama apa, kemudian mungkin sebelumnya ingin diisi terlebih dahulu ada pertanyaan nama, misalkan ini pilihan negara. Nah, diubah terlebih dahulu menjadi jawaban singkat. Nah, ini pun bisa kita ganti terlebih dahulu, misalkan jadi evaluasi pindahan kalor. Nah, ini misalkan diubah menjadi nama, kemudian ada lagi ini kelas, misalkan opsi 1 kelas 4A. Nah, tambah opsi, berarti opsi kedua 4B misalkan. Nah, jika kita ingin mewajibkan pertanyaan tersebut wajib diisi, maka kita dapat klik ini. Nah, maka setelah tampilannya seperti ini, maka nanti di Google Form siswa tidak bisa melewatkan pertanyaan ini, jadi harus diisi wajib. Sama seperti ini juga. Kemudian ini pertanyaan. Nah, pertanyaannya kita dapat tulis, misalkan apa dimaksud dan kalau. Nah, di sini kita bisa memilih jawaban apa yang diinginkan. Nah, kalau misalkan ada opsi berarti ini pilihan ganda. Bisa juga kalimat singkat, misal isian singkat. Nah, ataupun paragraf. Misalkan jadi jawabannya panjang sehingga siswa dapat leluasa untuk mengetikkan jawabannya. Seperti itu. Nah, kita kirim ini untuk cadangannya kalau misalkan kita perlu linknya. Ini kita
berarti udah ada. Nah, karena Google Form ini terintegrasi juga dengan Google Drive, maka ini form ini yang telah kita buat telah ada di Google Form Classroom kelas 4. Jadi kita tidak perlu memindahkannya lagi. Selain kita dapat memanfaatkan Google Form, kita juga dapat memanfaatkan link seperti tadi yang materi. Mungkin kita dapat mengisikan kolom link ini dengan link soal yang kita inginkan. Misalkan kita hanya menugaskan evaluasi ini melalui Google Classroom, namun kuis yang kita buat misalkan ada di Quizzes, maka nanti Quizzes yang telah kita buat bisa linknya dibagikan di kolom ini. Kemudian file seperti tadi juga, mungkin soal yang kita buat ada di file di komputer ini sehingga kita dapat menguploadnya, ataupun mungkin dari YouTube ya, kita dapat mencari video yang sekiranya dapat kita pergunakan dalam tugas kuis ini gitu. Nah, udah. Lalu kita bisa atur juga poin maksimal yang akan didapatkan siswa. Ini misalkan 100 ataupun tidak dinilai, tapi untuk evaluasi kan kita biasanya menilai gitu ya. Jadi skor maksimal atau poin maksimal yang didapat adalah 100. Kemudian menentukan tenggatnya. Ini misalkan ini untuk tenggatnya itu ya besok misalkan sampai pukul 6. Nah, kemudian topik ini masih di perpindahan kalor, kita klik saja. Nah, di sini jika kita ingin tugaskan langsung, berarti nanti postingan ini langsung bisa terlihat oleh siswa, atau misalkan seperti sebelumnya ada yang dijadwalkan. Jadi kita coba untuk dijadwalkan ya. Misalkan kita ingin siswa, karena ini adalah tugas kuis, jadi waktunya hanya beberapa jam gitu. Jadi kita klik untuk besok misalkan ya tanggal 15 dari jam berapa, misalkan dari jam 8, berarti ada waktu 10 jam untuk siswa untuk segera menyelesaikan tugas kuis yang diberikan, dijadwalkan. Nanti kita bisa melihat perbedaannya ya. Nah, ini dijadwalkan seperti ini. Kemudian di anggota, nah anggota ini kita bisa lihat guru, ini Sati, kemudian siswa. Nah, siswanya ini belum ada siswa yang masuk ke kelas ini. Nanti kita coba. Kemudian nilai, karena belum ada siswa, jadi belum ada yang dapat mengerjakan tugas dan juga ataupun mengumpulkan tugas gitu. Jadi kita sekarang coba untuk kegiatan siswanya ya. Kita ke Google Classroom. Kemudian ini. Nah, di sini posisinya kita adalah siswa ya. Kita dapat bergabung kelas dengan cara klik ini. Kemudian klik join kelas atau gabung kelas. Nah, kemudian isikan class code-nya. Class code-nya itu di mana? Dari sini. Nah, guru bisa membagikan kode kelasnya ataupun link undangan gitu. Jadi ada dua pilihan, ada dua opsi untuk siswa dalam bergabung ke kelas Google Classroom. Nah, di sini kita langsung salin. Nah, setelah seperti ini berarti suruhannya adalah memasukkan kode kelas. Kita langsung, nah,
Jika sudah seperti ini berarti kelas kodenya sudah benar gitu. Jadi ada kelas dengan kode seperti ini. Kemudian klik join atau gabung ya. Join. Nah, di sini siswa sudah bisa melihat materi, kemudian tugas, kemudian pertanyaan, dan juga ya ini. Nah, classwork itu kita bisa melihat di sini, misalkan anak ingin melihat materinya. Nah, view kan. Nah, ada. Kemudian kembali lagi ke ini tugas ya. Nah, tugas, kemudian pertanyaan, kemudian tanggapan. Nah, kita kembali lagi ke tampilan guru. Nah, di sini kita lihat ada umumkan sesuatu ke kelas atau announce announce ke kelas. Nah, ini itu untuk pengumuman. Misalkan kita ingin mengadakan pembelajaran yang bersifat sinkronus melalui Google Meet atau Zoom. Kita dapat mengetikkan misalkan seperti untuk pembelajaran tatap maya via Google Meet. Silakan akses sesuai jadwal pukul 7 misalkan. Nah, di sini kita akan bisa menambahkan linknya, misalkan link Google Meeting-nya. Kita coba. Nah, ini meeting, letter. Ini untuk rapat nanti. Nah, setelah itu kita dapat menempelnya di sini. Kemudian klik tambahkan link. Nah, nanti ada seperti ini. Nah, di sini juga kita dapat memilih, misalkan kelas yang kita ampu banyak, kita dapat memilih kelas mana yang ingin kita berikan pengumuman ini gitu. Misalkan kelas A terlebih dahulu, atau misal kelas B terlebih dahulu. Kemudian di sini untuk semua siswa. Nah, kita klik posting. Atau bisa dijadwalkan seperti tadi. Nah, dijadwalkan atau disimpan draft. Dijadwalkan itu berarti nantinya tidak akan terlihat di waktu sekarang gitu oleh siswanya. Kita langsung saja posting. Kemudian di sini kita dapat melihat nih berikut dengan linknya. Nah, setelah itu kita kembali ke tampilan siswa. Kita akan coba untuk, nah ini berarti ada update terbaru. Kita klik show. Nah, ada di bagian kiri ini itu ada ringkasan tugas berikut dengan tenggat waktunya. Nah, biasanya ini
urutkan secara waktu tenggatnya. Jadi yang paling dekat tenggat waktunya, maka paling atas gitu. Saya di view all. Nah, ini ada beberapa. Nih, misalkan this week berarti minggu sekarang itu ada 2 deadline yang harus kita kerjakan, dan next week itu ada 1 gitu. Jika masih jauh lagi tenggat pengumpulannya atau pengerjaannya, ini akan ada di bagian later. Nah, ini list to do. Oke, kita kembali lagi ke ini. Nah, kita akan coba untuk mengerjakan dari yang tenggat waktunya segera berakhir gitu. Misalkan dari yang tidak menghasilkan panas disebut dengan, nah ini langsung jangan lupa untuk di turn in agar guru nanti bisa melihat jawaban dari siswa. Nah, di sini you won't be able to make change to your answer after you submit. Ini berarti kita tidak bisa mengubah lagi jawabannya. Jadi klik, kalau misalkan belum pasti dan masih ragu gitu, bisa klik cancel, atau misalkan sudah tidak ragu, jadi klik langsung saja turn in. Nah, jika sudah berarti ini jadi turn in atau sudah diserahkan biasanya. Nah, gitu. Kemudian, nah ini berkurang kan upcomingnya, kita klik yang ini berarti deadline selanjutnya. Bagaimana pendapatmu mengenai materi yang telah diberikan? Nah, bisa di sini. Nah, di sini itu ini itu komen kelas. Jadi siswa yang lain bisa melihat jawaban siswa yang lainnya. Sementara ini hanya untuk siswa pemegang akun dengan gurunya. Itu karena di sini di kolom private comment berarti misalkan mate kan kurang jelas misalkan. Ini hanya guru dan siswa yang berkaitan yang dapat melihat komen gitu di private comments gitu. Kemudian klik ini untuk post. Kemudian error ya. Oh iya, nggak apa-apa. Namun di sini kita bisa isi misalkan sudah menjawab di private comment. Nah, kita tinggal turn in, kemudian klik turn in. Nah, berarti ini udah kita kerjakan. Tuh, kembali lagi. Ini di-skat aja. Kita kembali lagi. Kemudian ada ini, perpindahan panas. Tugas. Nah, di sini ada kolom untuk mengupload file tugas yang telah kita kerjakan gitu. Contoh. Nah, kita klik ini. Kemudian kita dapat memilih misalkan file tugas yang telah kita kerjakan itu sudah kita upload ke Google Drive, berarti kita pilih Google Drive saja, terus kita dapat memilih file mana yang ingin kita upload ke Classroom ini. Kemudian misalkan saya ingin mengumpulkannya via link saja, jadi dari Google Drive misalkan kita dapat menyalin linknya, kemudian kita isi di sini, kemudian klik add link. Nah, ataupun file, misalkan
file tugas kita belum sama sekali kita unggah atau upload. Berarti kita klik ini, kemudian misalkan nah ini misalkan saya tunggu, kemudian di sini. Nah, jangan lupa di turn in lagi, karena jika sampai sini saja nanti tugas atau file yang kita upload ini tidak akan dapat terlihat oleh guru sekalipun sudah kita upload ke Google Drive. Nah, jadi kita harus tetap turn in. Klik lagi turn in. Nah, jika sudah berarti tampilannya akan seperti ini, atau biasanya di keterangannya itu diserahkan. Berarti ini sudah tersubmit, karena di sininya udah ada unsubmit. Jika misalkan file yang kita upload itu salah, kita dapat klik unsubmit. Nah, kemudian klik lagi unsubmit. Misalkan kita ingin mengupload file yang benarnya gitu, yang tadi salah. Nah, klik file. Nah, misalkan yang benar itu ini. Nah, kemudian jika sudah benar, kita turn in. Nah, sudah, berarti ini sudah tersubmit ya. Nah, di sini sudah dikerjakan semua, berarti di sini no work done. Ini berarti tugas-tugas yang diberikan ini tidak akan muncul lagi gitu, karena sudah kita kerjakan semua. Nah, sekarang kita kembali ke tampilan guru. Nah, di sini ada nilai atau mark biasanya. Nah, di sini kita bisa lihat ini siswa kita. Nah, terus di sini ada kolom bagaimana pendapatmu mengenai materi yang telah diberikan. Nah, pertanyaan. Jawaban siswanya sudah menjawab di private comment. Kemudian ini sudah diserahkan, karena ini tidak dinilai, jadi keterangannya diserahkan. Nah, kemudian ini karena ini dinilai, jadi kita bisa langsung menilainya di sini. Misalkan betul kan, jadi klik nih, isi nilai yang diberikan itu. Kemudian klik di sini, kembalikan, batal. Nah, di sini kan baru draft, maka siswa belum bisa melihat nilai yang mereka dapatkan gitu. Namun jika kita klik lihat tugas nah, di sini kembalikan tuh maksudnya feedback dari kita. Jadi siswa sudah menjawab dengan benar, maka 10 poin ini akan diberikan ke siswa. Maka klik kembalikan. Nah, di sini sudah tidak ada tulisan draft lagi, berarti siswanya ini bisa melihat gitu, bahwa dia mendapatkan 10 poin dari tugas yang dari pertanyaan yang telah dia jawab. Ini juga sama, misal diklik saja. Nah, kemudian ini kita misalkan memberi nilai 85 dari 100. Nah,
di sini ada detailnya. Kita klik, ini itu jawaban yang diberikan siswa. Nah, ini kita dapat memeriksanya, kemudian misalkan nilainya ya 85, kemudian kita klik saja ini. Nah, berarti ini sudah guru beri nilai gitu. Nah, di sini ada urutannya. Rata-rata kelas, jika ada siswa lain berarti nanti bisa dihitung rata-rata secara otomatis gitu oleh Google-nya. Ini berarti memudahkan kita dalam melakukan grading juga. Kita kembali lagi ke tampilan siswa. Nah, di siswa, misalkan siswanya ingin melihat poin yang mereka dapatkan dari tugas yang diberikan gitu. Misalkan ini. Nah, di sini siswa bisa melihat langsung nilainya 85/100. Jadi poin yang dia dapatkan itu 85. Lagi, misalkan tadi di pertanyaan, nah, siswa mendapat 10 poin dari pertanyaan yang telah dia jawab. Kemudian pertanyaan ini juga. Ini berarti artinya sudah dilihat, sudah diperiksa oleh guru. Nah, kita kembali dulu tugas kelas. Nah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, jadi Google Classroom ini terintegrasi dengan Google Drive. Maka di sini ada folder Drive kelas, sehingga memudahkan guru dalam mengelola file pembelajarannya gitu. Di sini langsung ada nama dari nama kelasnya, kemudian kita klik. Nah, isinya ini itu yang di tugas yang dikumpulkan oleh siswa. Kemudian ini form yang kita buat untuk melakukan tugas kuis, dan juga materi yang telah di-upload ke Google Classroom, sehingga data pembelajaran atau ya materi pembelajaran itu tidak mudah hilang gitu, karena sudah terintegrasi dengan folder Google Class, folder Google Classroom-nya. Nah, karena kita sudah membahas semuanya, dan ini karena ini dijadwalkan untuk besok pukul 8, sehingga di forum pun ini belum ada. Jadi nanti begitu pukul 8 pagi, maka secara otomatis tugas kuis ini akan terposting di forum ini. Jadi siswa akan dapat melihatnya besok pukul 8 pagi. Nah, karena kita telah membahas semua fitur di Google Classroom ini, maka saya akan cukupkan video tutorial penggunaan Classroom baik dari sudut pandang guru dan juga siswa. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Jika ada pertanyaan mungkin dapat disampaikan melalui WhatsApp ataupun melalui email. Dan sekian, terima kasih.